Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdian Restu dari PT Evolar Citra Utama. Di sini saya sebagai application engineer ya. Pada kesempatan ini kami sedikit mau sharing berkaitan dengan produk WISE 4000 series, di mana produk ini adalah sebagai IP wireless dengan I/O modul. Apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung ya, untuk mungkin ada di chat box-nya, mungkin tadi udah dibilang sama moderator ya. Selanjutnya ada beberapa outline ya, atau agenda yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah general introduction berkaitan dengan produk WISE 4000 series itu sendiri. Kemudian ada product overview. Selanjutnya ada arsitektur. Yang keempat adalah sistem konfigurasi berkaitan dengan produk WISE 4000 series. Yang kelima adalah hardware installation. Yang keenam adalah ordering information. Dan terakhir adalah penerapan untuk produk monitoring. Ini merupakan gambaran sekilas ya tentang teknologi wireless, di mana ada beberapa teknologi ya, ada Bluetooth, kemudian ada Wi-Fi, ada Zigbee, ada 3G, ada LTE. Nah, di sini pada hari ini kami fokusnya pada teknologi wireless, di mana lebih fokus pada produk WISE 4000 series. Meskipun ada beberapa WISE 4000 series terkait dengan teknologi ya, ada yang LTE, LPWAN, baik itu LoRa maupun NB-IoT, namun pada hari ini kita fokus yang ke Wi-Fi. Jadi nanti akan dijabarkan beberapa produk terkait dengan teknologi Wi-Fi-nya. Nah, ini merupakan sekilas overview ya, berkaitan dengan wireless map tadi. Di sini ada yang sebelah kiri merupakan Wi-Fi 2,4 GHz ya, sedangkan ini adalah LPWAN, yang ini adalah LoRaWAN, dan terakhir adalah Cat NB1 atau Cat M1. Dari sini ada perbedaan ya untuk beberapa dari teknologi ini. Yang pertama pasti dalam ring ya, ringnya untuk Wi-Fi itu lebih rendah, yaitu kurang lebih 100 meter, sedangkan yang untuk teknologi yang lainnya ini lebih tinggi ya. Ini dikarenakan ada beberapa faktor juga. Yang pertama, ini yang Wi-Fi beroperasi pada frekuensi 2,4. Sedangkan ini yaitu pada frekuensi yang berbeda. Ada yang 900, kemudian ada yang intinya di bawah 1 giga. Sama juga yang di sebelah ini LoRa. Jadi untuk frekuensinya memang berbeda. Sedangkan untuk update rate-nya, untuk teknologi wireless yang Wi-Fi 2,4 GHz, kita bisa men-setting per second. Sedangkan yang lain per menit, per hour, per menit juga. Namun ini juga bisa kita konfigurasi berdasarkan per second juga, dengan maksimal 10 second. Namun ini kalau misalnya kita konfigurasi lebih rendah, artinya lebih cepat ya, sangat mempengaruhi terhadap baterainya. Bisa dibilang nanti baterainya akan cepat berkurang untuk lifetime-nya. Untuk produk modelnya yang akan kami bahas ini ada beberapa tipe ya. Ada WISE 4420, ada WISE 4012, 4050, 4051, dan 4060. Ini fokusnya. Nah, pada kesempatan ini kita ingin mengambil sebuah tema yaitu di Smart City dan iFactory 4.0, di mana ini merupakan sebuah yang bisa tidak lepas dari kehidupan kita juga ya, dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan IoT. Diharapkan dengan adanya produk-produk yang mendukung dapat membantu istilahnya kinerja ya dari sebuah sistem itu. Untuk Smart City kita mengambil tema misalnya kita bisa menerapkan produk yang menggunakan teknologi ini, yaitu misalnya di building automation maupun yang di smart agriculture maupun logistik ya. Di sini kita ngambil contoh di building automation itu kita bisa menggunakan produk ini di meeting room management ya. Bisa nanti untuk on AC itu
itu ya di YouTube ya. Nah, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian adalah yang kedua adalah parking environment monitoring, di mana kita bisa monitoring ya terkait dengan mungkin nanti apa istilahnya dasnya, tingkat kesadaran untuk air pollution-nya, kemudian kita bisa monitoring untuk temperaturnya. Setelah itu, dan itu yang ketiga adalah refrigerator and HVAC monitoring, di mana pasti kita lebih fokus untuk humidity maupun temperatur ya, yang ketiga ini. Sedangkan data center pasti kita lebih apa istilahnya menjaga ya kestabilan dari suhu ruangannya itu. Yang berkaitan dengan smart agriculture ya, kita bisa menerapkan di plant factory environment, kemudian ada di refrigerated container, dan terakhir adalah di home delivery system. Ini merupakan sebuah gambaran ya penerapan dari WAS 4000 series, di mana kita bisa monitoring terkait dengan adanya temperatur, kemudian ada pressure, ada kemudian kita bisa monitoring statusnya on off, yaitu dengan adanya smart monitoring ini diharapkan kita bisa istilahnya power saving system ya, sehingga kita bisa mengurangi terkait dengan beban biaya. Kalau di Indonesia kan PLN ya untuk beban biayanya. Jadi kita bisa istilahnya hemat energi lah, save energinya. Ini merupakan sebuah gambaran berkaitan dengan penerapan selanjutnya, yaitu di data center environment monitoring, di mana pasti kita kalau misalnya punya sebuah server harus dijaga kondisinya ya, baik itu kondisi terkait dengan temperatur, humidity, maupun yang lainnya. Nah, ini diharapkan dengan adanya ini kita sangat dibantu ya. Jadi membantu pihak manajemen maupun pihak yang berhubungan langsung, sehingga dapat apa istilahnya menjaga sebuah sistemnya itu bisa berjalan dengan normal. Soalnya kan operating temperatur setiap apa ya produk itu pasti kita monitoring juga. Sangat riskan kalau misalnya kita tidak melakukan monitoring. Kemudian ini adalah sebuah penerapan juga yang itu berkaitan dengan applied factory environment monitoring, di mana kita bisa mengatur untuk istilahnya temperaturnya, kemudian humidity-nya, pH-nya, lighting-nya. Ini kan juga sangat berpengaruh terhadap masa pertumbuhan dari sebuah apa ini tumbuhan ya, sangat membantu kita. Yaitu berkaitan misal dengan adanya nanti temperatur sekian untuk nutrisi yang apa, seperti itu ya. Ini selanjutnya berkaitan dengan kontainer ya, refrigerated container, di mana kita bisa melakukan monitoring juga, rata-rata sama ya untuk temperatur, humidity, status. Jadi semua data yang ada di beberapa kontainer kita bisa mengumpulkan ya data ini di cloud seperti itu. Nah, ini juga kita bisa melakukan data push when online. Jadi istilahnya kalau misalnya kita sudah mengkonfigurasi secara online, tadi misal dengan adanya wireless, kita bisa melakukan transfer data. Jadi dari lokal ini kita kirim ke cloud. Nah, ini berkaitan dengan penerapan di iFactory ya. Ada beberapa penerapan juga, misal untuk room environment monitoring, ada mesin operating system. Kalau mesin operating status ini lebih ke arah bagaimana nanti kita menerapkannya di OII ya. Ini lebih istilahnya kita lebih mengetahui secara pasti produksi, kemudian targetnya, kemudian untuk running time-nya, downtime-nya. Ini sangat membantu pihak produksi. Kemudian sama juga untuk facility monitoring, kita bisa mengetahui seperti statusnya, kemudian kondisinya, parameternya, temperatur, dan sebagainya. Ini sama ya untuk clean room environment monitoring, kita bisa mengetahui untuk seperti adanya humidity, kelembapan, temperatur, dan sensor yang lainnya. Ini merupakan sebuah arsitektur ya, arsitektur dari penerapan WAS 4000 series yang fokusnya pada wireless ya untuk kali ini, di mana ini ada sebuah gambaran, ada sensor, ada IT device, kemudian ada device gateway, dan terakhir data center ya. Nah,
kita fokus untuk produk ini yaitu di sensor sama IoT device, sekaligus device gateway. Jadi kalau misal kita menerapkan WISE 4000 series, jadi dari sensor-sensor ada yang misal transmitter, kemudian sensor temperatur, pressure, maupun field instrumen yang lainnya ya, yang bisa kita monitoring, kita bisa melakukan istilahnya pengambilan data ya. Selanjutnya itu kita bisa melakukan pengiriman data secara langsung. Jadi tidak memerlukan adanya gateway. Kalau yang lama dulu kan masih ada misal dari pembacaan sensor, baru ke gateway, baru kita lempar ke cloud. Nah, ini untuk penyimpanannya ya. Penyimpanan bisa private cloud ataupun bisa menggunakan public cloud. Web access nanti bisa kita lakukan untuk penyimpanan di lokal ya. Jadi nanti dari beberapa WISE 4000 series yang ada di lapangan ya atau di field, kemudian kita bisa mengcombine tergantung nanti untuk IP-nya, address-nya, kita bisa konfigurasi secara keseluruhan menggunakan web access sebagai data center, di mana ini ada istilahnya, ada akuisisi, ada processing, ada publishing. Ini merupakan sebuah fungsi ya yang ada di produk WISE 4000 series, di mana kita bisa menerapkan atau melakukan data akuisisi, yaitu dari berbeda untuk I/O-nya, misal ada yang voltase untuk input tegangan, ada yang input arus dan sebagainya ya. Jadi dari beberapa various I/O point kita bisa melakukan sebuah data akuisisi. Selain itu kita juga bisa melakukan processing ya, di mana tadi ada beberapa input ya, misal untuk input tegangan dari 0 sampai 10 atau 4 sampai 20 mA, kita bisa melakukan scaling juga, scaling average. Jadi dari nilai yang ada itu kita konversi ke nilai aktualnya, seperti itu. Misal nilai yang dibaca itu adalah 4 mA, yaitu menunjukkan nilai temperatur sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian 20 MA itu sama dengan maksimalnya berapa, bisa misal 100 ataupun 80 tergantung dari kondisi mesinnya yang dimonitoring, seperti itu. Di sini ada publishing ya, kita bisa melakukan publish, jadi data yang sudah ada di WISE 4000 ya, kita bisa melakukan publish, jadi kita kirim nanti datanya ke private cloud atau ke public cloud. Itu. Dan itu pun tadi juga bisa diintegrasikan dengan web access SCADA. Ini merupakan sama juga ya tadi berkaitan dengan data transmission architecture yang awalnya dulu ya ada beberapa sensor, ada beberapa device ya yang berfungsi membaca nilai dari sensor atau transmitter. Itu saatnya ada dibutuhkannya IoT gateway, di mana mengumpulkan dari beberapa device tadi ya, beberapa device, baru kita kumpulkan ke IoT gateway, baru nanti bisa dikirim ke cloud. Nah, kalau yang sekarang itu IoT device, yang produk WISE ini ya, WISE 4000 series, jadi dari device ini yang sudah kita lakukan konfigurasi dan membaca sensor yang ada di bawahnya, ya kita bisa melakukan, tadi ada data akuisisi, kemudian ada publishing, jadi langsung tidak memerlukan IoT gateway. Untuk arsitekturnya seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa feature ya yang ada di WISE 4000 series. Tadi kita untuk produk ini lebih menggunakan yang 24 ya, 24 GHz Wi-Fi. Kemudian ini kita bisa support AP mode. Jadi ini kita bisa gunakan sebagai AP mode atau misal kita sebagai klien ya. Jadi nanti numpang yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian untuk konfigurasi bisa menggunakan HTML5 seperti IE, kemudian IE itu ada Safari, kemudian seperti Mozilla dan sebagainya. Dan ini pun sudah RESTful API ya pasti ini kalau ini ya. Soalnya sudah menggunakan web service sebagai browsernya nanti untuk konfigurasi, misal untuk IoT integrasinya. Sedangkan terakhir adalah local data log. Jadi kita bisa melakukan penyimpanan data lokal, yaitu nanti bisa berdasarkan timestamp ya. Ada waktunya, misal waktunya hari apa, pukul berapa gitu. Kemudian juga kita bisa lebih jauh, kita bisa melakukan penyimpanan atau update ke cloud sebagai servernya.
Ini merupakan sebuah wireless solution ya, di mana ada beberapa keunggulan juga. Jadi kita bisa melakukan direct wireless access. Jadi secara langsung kita bisa menggunakan smartphone ya yang bisa nanti langsung konfigurasi atau kita bisa melakukan konfigurasi setting dengan melakukan apa istilahnya direct connection. Atau kita bisa menggunakan yang sudah ada, AP yang sudah ada, kita bisa melakukan istilahnya kalau yang kedua ini adalah kita bisa melakukan kombinasi. Jadi selain sebagai AP ya, ini sebagai AP, ini juga bisa nanti sebagai penumpang dari sini atau istilahnya klien ya. Ini sangat mudah ya untuk melakukan diagnosis dengan adanya setup secara wireless. Jadi kita tidak perlu adanya kayak menyiapkan kabel dan sebagainya. Ini berkaitan dengan ini untuk instalasi ya, kita bisa melakukan saving wiring dan development cost pastinya kalau yang development cost-nya itu. Kemudian selanjutnya adalah ini merupakan WLAN infrastruktur ya, di mana sama secara prinsip sama ya untuk konfigurasi atau sebuah fitur juga ya ini bisa dibilang. Kita bisa melakukan kombinasi juga selain sebagai AP, kita juga bisa melakukan ini sebagai apa istilahnya klien juga ya. Kalau di sini adalah WLAN station sama lah itu istilahnya itu. Jadi misal sudah ada existing, misalnya kita tetap pakai existing ini, jadi kita nanti konfigurasi di OS 4000 seriesnya. Nanti kita konfigurasi, kemudian kita memasukkan untuk SSID-nya dari sini, yang sama dari WLAN AP yang sudah ada. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Ethernet ya, ini Ethernet kan masih membutuhkan kabel ya. Jadi kalau kita menggunakan wireless sangat dimudahkan sekali ya. Jadi tidak melakukan wiring dan sebagainya. Jadi misalnya kita tinggal melakukan ini ya, cuma butuh akses point aja yang sudah ada misal, atau kita nanti bisa meng-extend juga untuk konektivitasnya. Dan ini pun sangat membantu kita ya nanti untuk misalnya melakukan instalasi atau pemasangan di lapangan ya. Namun juga perlu diperhatikan kalau misalnya kita menerapkan wireless berkaitan dengan penghalang itu juga sangat pengaruh juga. Kalau misalnya tidak ada penghalang itu apa istilahnya kendalanya sangat minim sekali. Kalau ada penghalang itu sangat susah sekali. Jadi kita harus istilahnya harus survei lapangan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa produk ini benar-benar cocok. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan sama tadi ya, hampir penjelasannya dengan fiturnya tadi. Yang pertama tadi kita bisa melakukan secara besar ini ya. Tadi kita bisa mengcombine dengan AP yang sudah ada, atau kita bisa direct konfigurasi. Kemudian kita bisa melakukan konfigurasi dengan menggunakan HTML5, ada Safari, kemudian ada IE, kemudian ada beberapa search engine yang lainnya ya. Ya, untuk web based configure nanti bisa menggunakan, kalau di sini kan ada net utility ya untuk konfigurasinya. Sama kita juga bisa menggunakan web based configure atau kita bisa menggunakan ADAMNet sama. Ini merupakan wireless operation mode, tadi sudah dilakukan penjelasan di awal bahwa kalau misal kita nanti istilahnya menggunakan AP yang sudah existing, ya kita tinggal mengkonfigurasi aja di OS 4000-nya ini, yaitu untuk IP-nya harus disamakan, ada data IP gateway-nya, ada SSID-nya, ada password kalau misal diperlukan, seperti itu. Jadi misalnya in general wise module stay connected to access. Jadi misal sudah ada yang sudah ada AP-nya, kita bisa melakukan langsung. Jadi nanti difungsi bukan sebagai AP ya, jadi sebagai kliennya ini aja. Ini sebagai AP ya, jadi kita tidak memerlukan adanya yang
yang sudah ada atau misalnya tidak ada, kita juga bisa melakukan configurasi secara langsung AP mode. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis atau diagnosis secara langsung. Kemudian ini tidak memerlukan ya, ini tidak dibutuhkan adanya wireless switch. Kalau ini kita tadi dimudahkan sekali dengan adanya misal ada AP mode atau infrastructure mode, ya kita bisa melakukan misalnya salah satunya AP mode atau infrastructure mode seperti itu. Ini berkaitan dengan RESTful API ya, berkaitan web service, di mana kalau yang lama ya, yang sebelum-sebelumnya kan masih pakai apa istilahnya Ethernet ya, Ethernet cable. Jadi ini yang sebagai master, yang atas, yang bawah sebagai slave. Jadi kita harus pooling dulu ya. Nah, yang kalau adanya API ini sangat dimudahkan sekali, yaitu kita ada get, ada post. Nanti untuk formatnya bisa ada JSON, ada XML, ada HTML, tergantung kebutuhannya. Jadi sangat membantu sekali ya, web browser ini sangat membantu kita untuk menerima data dari beberapa remote modul ya. Seperti itu. Ini bisa dibilang HMI in your pocket. Artinya kenapa kok bisa diartikan seperti itu ya? Karena kita selain bisa melakukan konfigurasi di laptop ataupun di server di PC, kita juga bisa melakukan konfigurasi ada smartphone, ada tablet. Jadi sangat membantu kita, tidak merasa kesulitan harus pakai laptop, harus pakai PC dan sebagainya. Jadi dengan adanya ini ya sangat membantu masalah nanti berkaitan dengan pengaturan, kemudian masalah untuk setting parameter yang dibutuhkan. Nah, sekarang ini kan eranya IoT ya, jadi sangat people itu pasti tidak lepas dengan gadgetnya itu sendiri. Kemudian sangat membantu sekali dengan adanya wireless connectivity ya, dengan menggunakan gadgetnya itu atau smartphone sangat membantu kita untuk melakukan konfigurasi. Ini berkaitan dengan tadi ya, direct cloud connectivity via secure web service, di mana kita bisa menggunakan ada public cloud ya. Kalau public cloud di sini fokusnya untuk seperti ini ya, Dropbox ya, Dropbox sama Baidu ya. Kalau yang private cloud ya tergantung dari customer atau usernya. Jadi dari OS 4000 kita bisa melakukan langsung direct ke close, tidak membutuhkan gateway, jadi langsung connectivity-nya langsung. Nah, ini merupakan sebuah dibilang new web service ya. Jadi tidak hanya support Modbus saja, tapi kita juga support untuk AI-nya itu REST ya, tadi RESTful API yang tadi kita dapat nge-pull data, nge-push via REST, jadi langsung kita kirim datanya ke cloud seperti itu. Kemudian ini juga kita bisa melakukan data logging maupun proses ya. Awal tadi sudah disinggung sekilas bahwa ada data log, ada internal untuk penyimpan datanya. Kemudian kita juga bisa melakukan proses seperti akuisisi, kemudian tadi adanya scaling, adanya untuk bacaan berapa nilai yang di aktualnya, berapa nilai yang dibaca itu kita bisa melakukan scalingnya. Ini kita fokus untuk WISE 4000 adalah untuk Dropbox dan Baidu ya, Baidu Cloud. Ini merupakan sekuritas atau keamanan yang ada di produk WISE 4000 ya. Ada tiga step yang perlu dilakukan untuk memastikan keamanan ya terkaitan dengan IoT datanya. Yaitu yang pertama adalah Wi-Fi ya. Wi-Fi WPA2 enkripsi. Jadi semua data yang yang menggunakan wireless komunikasi itu dapat dilakukan enkripsi ya, berkaitan untuk transmisi datanya. Yang kedua adalah HTTPS ya. Ini sebuah protokol yang membantu kita dengan adanya ini. Misal kita mau melakukan transfer data atau penggunaan itu sangat dibantu ya, tentu untuk masalah sekuritasnya karena sudah dilakukan enkripsi tadi. Yang terakhir adalah
ini merupakan tampilan ya user authorized. Jadi hanya dibilang hanya orang tertentu aja yang bisa mengakses. Ini kalau defaultnya di sini adalah root, ya, passwordnya ada 0 sampai 8 itu defaultnya. Nanti bisa dikonfigurasi sendiri atau dilakukan istilahnya configure setting berkaitan untuk password yang dibutuhkan. Nah, untuk IP pun juga kita bisa melakukan perubahan juga ya untuk IP-nya. Nggak fix, kita juga bisa melakukan perubahan juga. Ini masih sama ya, tadi sudah disinggung di atas bahwa apabila kita bandingkan ya, kalau di sini apabila kita bandingkan ya dengan adanya Modbus TCP protokol ya, yang hanya fokus pada polling aja, sedangkan untuk RESTful API ini kita bisa melakukan get and post, kita tidak memerlukan adanya Ethernet kabel, itu yang pertama. Jadi kita bisa melakukan mengirim data menggunakan web service, web server, kemudian bisa melakukan format untuk menyimpan bisa JSON atau XML maupun yang lainnya. Ini merupakan sebuah gambaran untuk perbandingan yang sebelumnya dengan yang ada saat ini berkaitan dengan teknologi wireless, yaitu lebih ke arah IoT produknya. Kemudian ini kita membahas mengenai local data storage ya, ada local data storage, di mana local data storage itu kita bisa melakukan penyimpanan ya berdasarkan interval waktu, yaitu misalnya 1 menit dan sebagainya. Kita bisa melakukan penyimpanan. Nah, di sini ada istilahnya, ini kan nggak bisa dikirim ke cloud ya, artinya nggak bisa dikirim ke cloud. Tiba-tiba ada gangguan di sini ya, ada gangguan, kita nggak bisa melakukan pengiriman. Nah, di sini kalau misal kita tidak bisa melakukan pengiriman dari gambar ini, itu masih istilahnya, datanya itu masih tersimpan di sini. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi misal sewaktu-waktu ya, pasti ada kondisi yang unstable signal. Jadi kita bisa melakukan pengiriman data, datanya masih tersimpan di lokalnya ini. Dan nanti kalau misalnya ada normal kembali, bisa melakukan pengiriman lagi, sama itu prinsipnya untuk sebuah transmisi atau transfer. Nah, ini merupakan penyimpanan di mana sangat membantu kita berkaitan dengan untuk masalah itu ya, reduce the communication time dan bandwidth. Jadi sangat membantu kita apabila kita menerapkan dengan adanya, kita kombinasi dengan cloud, kita bisa melakukan push. Ini harus disetting dulu ya untuk pushnya. Nanti kita bisa melakukan baru pengiriman ke datanya. Nah, ini istilahnya, secara prinsip aja ini sama. Jadi kalau misalnya kita melakukan konfigurasi, jadi kita harus melakukan push data. Nanti dari push data sini kita harus kirim ke cloud-nya. Nah, sama ini tadi data storage with timestamp. Jadi kita bisa melakukan pengiriman atau istilahnya penyimpan data berdasarkan timestamp-nya ya. Pukul berapa, kemudian apa yang mau dibaca. Tapi sebelumnya harus kita melakukan konfigurasi dulu ya, untuk konfigurasi internal di OS-nya ini. Nanti kita ada untuk domain waktunya, misal kita di Indonesia ya, atau di Jawa Timur, Jakarta, kita bisa yang plus yang 7 itu, untuk GMT-nya, kita pertama harus melakukan itu dulu konfigurasi, kemudian ada date-nya, ada real time clock lebih kalau itulah. Date, time, kemudian ada untuk lokasinya. Nah, untuk lokal datanya itu maksimal adalah 10.000 sampel lokal data storage. Jadi kalau misalnya sudah 10.000 itu kita bisa melakukan istilahnya penyimpanan lagi. Jadi yang sudah ada itu kita bisa menghapus atau seperti apa, tergantung dari pihak terkait, seperti itu. Ya, jadi untuk internal flash dari memori ini adalah dapatkan outlook up to 10.000 sampel berdasarkan timestamp tadi ya. Kita bisa melakukan konfigurasi untuk I/O datanya bisa periodical atau tergantung nanti waktu maupun parameter apa yang mau dibaca. Nah, ini ada istilahnya, ada history ada kendala, ada memory full, user dapat melakukan provide the all data to ring log
or just stop. Nah, kita bisa melakukan, misal udah 10.000 ya wes, kita stop aja untuk log function-nya itu. Nah, seperti itu ya untuk lognya. Ini berkaitan tadi dengan file based public cloud sama private cloud ya. Untuk yang public cloud sementara ini ya pakai Dropbox sama Baidu ya untuk penyimpanan ini. Private cloud tergantung dari customer atau usernya. Nah ini public cloud ya, public cloud ini ada Dropbox, kita bisa melakukan konfigurasi uploadnya .csv ya. Bergantung kemudian kita bisa melakukan konfigurasi ada time period, timestamp-nya. Nah, kemudian nanti juga bisa diinkludkan beberapa parameter yang mau dibaca seperti apa. Ini sudah mohon maaf ya, bisa di mute dulu ya. Ya, sudah. Selanjutnya, ini ada istilah ya, data kan dapat disinkronisasi dengan mobile device atau Dropbox app. Jadi kita bisa melakukan sinkronisasi, ini juga kita bisa melakukan sinkronisasi ya, dari komputer to Dropbox program. Gitu. Ini yang private cloud ya, private cloud itu sama juga secara prinsip, nanti tergantung dari pihak customer atau user atau yang pihak terkait ya berkaitan dengan private cloud-nya seperti apa untuk parameter apa yang mau dimasukkan. Biasanya ya seperti kayak IP-nya, IP domain-nya, dan sebagainya itu ya. Nah ini adalah push notification. Jadi yang tadi yang kita harus melakukan push ya untuk mengirim data ke cloud-nya, kita harus melakukan push notification atau kita kalau di sini dalam bentuk format JSON ya. Kalau misalnya ada perubahan terkaitan dengan status, kita bisa melakukan notifikasi pemberitahuan, misalnya di statusnya lagi berubah, seperti itu. Nah, ini merupakan hardware installation ya, ada beberapa hardware installation yang akan kami coba sharing ya. Ini merupakan produk dari Ubas 4000 series, beberapa program ya, beberapa produknya atau tampilan produknya, ada initial suite, outside suite ya, sangat membantu kita untuk konfigurasi ya. Kemudian ada produk label seperti MAC address itu pasti biasa, ada USB power input, ini lebih ke arah produk OS yang 4012 series. Nanti akan kami jelaskan sekilas. Ada kemudian untuk antena, yang terakhir adalah light indicator for diagnosis. Di sini nanti ada light indicator untuk diagnosisnya. Nah, sebentar. Ini merupakan sebuah antena ya. Antena ini kita bisa melakukan pemutaran atau kita bisa melepas antena, changeable antena. Jadi kita bisa mengganti antena juga. Tapi perlu perhatikan juga ya, untuk penggantian antena itu perlu diperhatikan juga untuk gain-nya ya. Jangan terlalu besar gain, nanti juga pengaruh juga untuk istilahnya transferring. Jadi nggak bisa melakukan transferring data juga untuk misalnya gain-nya. Soalnya ini ada batas gain yang diizinkan. Nah, di sini ada light indicator for diagnosis ya. Jadi ada beberapa informasi yang dapat kita ambil berkaitan dengan light indicator diagnosisnya, nanti berkaitan adanya sinyalnya seperti apa, apakah full untuk wirelessnya, kemudian dalam mode apa, AP mode ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, ini ada istilah yang LED will be on when working in AP mode. Jadi nanti kalau misalnya dalam AP mode akan akan nyala untuk on. Tapi kalau misalnya tadi yang klien nggak nyala untuk ininya ya. Nah, ini untuk fungsi yang tadi ada switch tadi fungsinya ada beberapa fungsi ya. Yang pertama untuk kita merubah AP mode atau infrastruktur mode tadi yang berkaitan untuk konfigurasi sebagai AP atau sebagai klien tadi ya.
bergantung nanti kebutuhan. Kemudian nanti juga ada yang ada switch yang laginya, ada yang satunya difungsikan misal untuk dry contact atau wet contact, tergantung apa yang mau dibaca seperti itu. Nah, ini yang inisial switch-nya tadi ya. Ya ini USB power input. Nah ini hanya dikhususkan ya, hanya dikhususkan untuk yang WES 4012E ya sebagai apa istilahnya USB power input sebagai inputnya. Nah, produk ini memang khusus untuk IT developer ya, IT developer nanti misalnya ada rekan-rekan atau Bapak Ibu yang ingin mencoba misalnya untuk developer atau pengembangan, kita bisa melakukan yang 4012E ya untuk produk yang digunakan. Nah, ini merupakan offering produk ya, produk offeringnya ya, berkaitan dengan WES 4000 yang fokus di wireless ya. Sebenarnya kan tadi ada banyak, ada yang LoRa, ada yang NB1, ada M1 dan sebagainya. Ya ini untuk yang WES 4012 ini yang fokus untuk IT developer ya. Jadi di sini ada provide yaitu 6 channel input output ya. Wireless I/O module untuk dikhususkan pada IT developer, dan sudah ini bundlingnya di sini ada USB ya sebagai web aksesnya. Selanjutnya ada WES 4012AE ya, ini bukan untuk developer, ini yang biasa. Jadi untuk 4 channel universal input, jadi bisa dilakukan untuk universal artinya kita bisa melakukan konfigurasi berdasarkan voltase atau berdasarkan ampere tergantung kebutuhannya. Kemudian ada 2 digital output ya, 2 digital output yaitu dengan menggunakan talkie wireless, sama yaitu wireless semua. Sedangkan 4050 itu adalah 4 digital input dengan tambahan 4 digital output, 4DI dan 4DO. Dan 4051 adalah 8 channel digital input dengan penambahan dengan adanya RS485. Di sini RS485 sebagai Modbus RTU ya, Modbus RTU dengan maksimum address-nya 32 address ya. Kemudian ini 4060 digital input 4DI dan 4 relay output ya sama. Kemudian 4220 ini ya, yang ini tadi agak beda ya, sebenarnya 40 ini 42. Di mana 42 ini seperti gambar yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan ini gambar 4220. Ya, untuk yang biru ini adalah I/O board-nya, sedangkan yang atas adalah modulnya. Jadi yang bawah nanti tergantung kebutuhannya. Misal kalau di sini ada namanya WES 420 inilah S231A. Jadi nanti ini sudah dibundling kalau yang ini ya. WES 420 S231A itu sudah dibundling dengan adanya temperatur sama humidity sensor. Jadi nanti tinggal kita melakukan konfigurasi untuk pembacaan untuk temperaturnya di mana, kemudian humidity yang mau dibaca di ruangan apa, seperti itu. Nah, yang ini yang ada 3 ya, ada S214, S250, S251. Ya di bawah ini yang biru, warna biru muda ini kita bisa melakukan penggantian ya, tergantung nanti kebutuhan. Ada yang 4AI, ada yang 4DI, kemudian ada yang 6DI, 2DO, dan 1 RS485. Yang terakhir adalah I/O modul dengan 6DI dan 1 RS485. Artinya kalau misal kita menggunakan produk yang 420 itu harus diperhatikan juga bawahnya juga. Nanti kalau misal cuma 420 aja cuma dapat yang atasnya aja, yang bawahnya nggak dapat. Ya seperti itu. Kalau yang ini yang 40 ini, 40 ya sudah bisa digunakan untuk bacaan I/O modulnya. Nanti tergantung. Di sini untuk I/O modulnya. Ini merupakan sebuah penerapan yang ada di sebuah pabrik untuk pembacaan production monitoring system ya, di mana kita bisa melakukan kombinasi pembacaan di tower lag ya. Tower lag-nya kita bisa melakukan status, adanya run, kemudian bisa membaca untuk status waiting atau idle dan sebagainya. Tergantung dari sebuah mesinnya itu seperti apa. Jadi kita bisa melakukan pembacaan menggunakan WES 4050. Kalau ini merupakan sebuah sistem yang kompleks ya. Ini merupakan sebuah sistem yang kompleks. Kemudian kita kombinasi juga dengan adanya pembacaan untuk tower lag-nya. Ini merupakan sistem yang kompleks dengan adanya kayak mesin CNC, kemudian adanya PLC, lengkap lah ini kalau di sini.
Jadi dari beberapa mesin yang sudah ada kita bisa melakukan pembacaannya seperti itu. Ini PLC, kemudian yang kita fokusnya adalah pembacaan untuk tower lag-nya. Ini artinya kenapa nggak bisa sih? Sebenarnya langsung ini bisa nih, sebenarnya langsung bisa ya. Tapi Lucene System ini lebih kita mengkolek dulu ya beberapa yang ada di field kita kolek dalam satu sebuah gateway. Sebenarnya nanti langsung direct bisa ini nggak perlu apa istilahnya apa gateway. Tapi ini kita lebih mudah untuk konfigurasi ya, mudah untuk konfigurasi, kemudian itu mudah untuk melakukan trigger dan sebagainya. Ini sangat diperlukan untuk kolek data secara keseluruhan dulu. Nah ini pembacaan mesin operating system ya. Tadi masih berhubungan yang awal tadi berkaitan dengan sebuah mesin produksi, di mana kita bisa melakukan bacaan untuk on-off statusnya, atau tadi bisa dibilang ada run, ada stop, ada idle, ada alarm, kita bisa melakukan kombinasi. Jadi kita bisa melakukan pembacaan dari tower lag itu dan dapat kita melakukan istilahnya pembacaan mesin. Kalau yang secara keseluruhan ya ini merupakan sebuah mesin OEE, jadi overall equipment efficiency dari beberapa mesin kita kolek untuk pembacaan OEE-nya. Jadi sangat membantu kita untuk istilahnya tenaga dari operator, kemudian mungkin masalah cost-nya kita nggak perlu istilahnya hire orang terlalu berlebih atau seperti apa. Ini berkaitan dengan benefit yang didapatkan dari sisi manajemen. Sama ini Mas Yan ya, ini artinya udah trigger ya, kalau di sini trigger yang masih hubungan dengan arsitektur atau gambar yang untuk penerapan tadi ya. Ini merupakan penerapan yang kita bisa melakukan triggering juga, atau kita bisa melakukan pembacaan lokal ya, misalnya untuk voltage, current, on off ya, itu pembacaan lokal seperti untuk misal untuk parameternya apa, kemudian untuk statusnya. Jadi selain dari DI kita juga bisa melakukan AI juga, analog input. Nah ini sama jadi sangat membantu kita untuk optimasi ya sebuah sistem produksi. Secara keseluruhan ini merupakan sebuah kesimpulan dari produk WISE 4000 series ya, yang fokus di wireless. Yang pertama ada 3 keunggulan ya, atau 3 fungsi yang didapatkan. Yang pertama ada data akuisisi, tadi kita bisa melakukan sebuah pengambilan data akuisisi dari beberapa sensor atau transmitter yang ada di lapangan. Kemudian kita juga bisa melakukan processing, yaitu kita bisa melakukan input pengaturan input ya, input bisa input voltage atau input voltase, kemudian kita juga bisa melakukan scaling ya. Ini penting sekali untuk pembacaan dari kita convert data yang sudah baca dari voltase atau ampere, kita convert ke data real untuk temperatur maupun pressure yang dibaca. Dan selanjutnya adalah publishing ya, kita bisa melakukan pengiriman atau transfer ke cloud seperti itu. Di sini ada beberapa feature juga ya. Ini fokusnya pada frekuensi 2,4 wireless ya. Kemudian data storage, tadi ada bisa melakukan penyimpanan data sampai 10.000, kemudian kita bisa melakukan melakukan pengiriman data ke cloud. Kemudian ada tadi yang untuk Modbus RTU, Modbus TCP ini yang tadi yang ada kombinasi. Misal kita melakukan pembacaan dari tower lag tadi, kita kombinasi ke gateway yang lainnya. Misal dari kita ke gateway yang tadi yang di atas tadi adalah EC1251 ya sebagai gateway-nya. Secara keseluruhan itu merupakan sebuah overview atau kesimpulan yang bisa diambil dengan penerapan produk WISE 4000 series ya yang menggunakan teknologi wireless. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan ya, misalnya ada kebutuhan informasi berkaitan dengan technical issue, silakan menghubungi saya sendiri ya, via email bisa yaitu, atau menggunakan WhatsApp, atau misalnya nanti Bapak Ibu ada kebutuhan bisa menghubungi kantor kami ya di 3 cabang, ada di Surabaya, Bandung, Jakarta, atau bisa dilihat di forel.com. Mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator ya. Apabila nanti ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Terima kasih.